Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang teduh ini, mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus yang berkenan menyapa kami melalui sang firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang di pagi hari ini ya Tuhan, untuk merenungkan dan menghayati kedalaman misteri ilahi melalui firman Tuhan pagi ini. Amin. Tema kita di minggu ini adalah perumpamaan Yesus Kristus. Dan pokok pertama atau tema pertama adalah perumpamaan tentang penabur. Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9 menyatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak payah tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Perumpamaan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata parabole, yang artinya padanan, perbandingan atau persamaan. Jadi ada sesuatu yang hendak dipadankan dan disamakan dan dianalogikan. Dan perumpamaan diberikan serta disampaikan untuk menjelaskan kebenaran rohani, prinsip iman, dan pelajaran-pelajaran spiritualitas. Biasanya perumpamaan disampaikan dalam bentuk cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Dari teks yang kita boleh baca dan renungkan di pagi hari ini, kita melihat ada 4 macam respon terhadap firman Tuhan. Yang pertama, pinggir jalan. Ayat 4 disambung ayat 19, mendengar tetapi tidak mengerti sehingga dirampas oleh si jahat. Yang kedua, berbatu-batu atau tanah berbatu-batu. Itu ayat 5 sampai 6 disambung ayat 20 sampai 21. Ini mendengar tetapi tidak berakar sehingga murtad karena penindasan atau kesulitan. Yang ketiga, semak duri. Ayat 7 yang disambung dengan ayat 23, mendengar tetapi terhimpit dengan kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Dan yang terakhir, tanah yang baik. Itu di ayat 8 yang disambung dengan ayat 23, mendengar dan mengerti lalu berbuah 160-30 kali lipat. Nah, hal ini menunjukkan respon yang dilihat dari berbagai macam jenis-jenis tanah tadi. Dan hal ini menegaskan juga tentang sebuah pelajaran penting. Kalau di sini Tuhan Yesus menjelaskan soal melihat dan mendengar. Ini bicara soal kewaspadaan panca indera ketika firman itu kita dengar. Mata yang melihat kerajaan Allah untuk mengerti melalui sang firman. Telinga yang mendengar kerajaan Allah untuk mengerti juga sang firman itu. Sehingga rekan saya yang bernama Bapak Andika Yusono mengatakan demikian, seseorang tidak dapat membicarakan teologi atau membicarakan misteri Allah tanpa pikiran Kristus ada padanya. Hanya pikiran Kristus yang memampukannya untuk melihat misteri ilahi dalam kenyataan yang sesungguhnya. Tanpanya kita hanya melihat Allah di permukaan dan tidak pernah mengenal Allah. Demikian juga Rahib Kleopa dari Rumania mengatakan demikian. Artinya adalah ketika seseorang ingin menembus misteri Allah dalam kitab suci, supaya ia dapat menjelaskan misteri ini kepada orang lain, padahal kehidupan spiritualitasnya belum cukup dewasa untuk melakukan itu, maka para Bapak Kudus mengatakan bahwa orang yang demikian bagaikan bayi yang sedang mencoba mengunyah tulang. Itu sebabnya dibutuhkan
mendengar, mengerti, dan berbuah, sehingga kehidupannya menjadi berkat buat banyak orang. Karena mata yang melihat kerajaan Allah dan telinga yang mendengar kerajaan Allah untuk mengerti. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang menguatkan dan mengajar kami, untuk kami boleh waspada apa yang kami lihat dan kami dengar hanya terarah kepada Sang Firman, sehingga hidup kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Amin.